Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Bayangkan, seorang gadis yatim piatu yang seumur hidupnya hanya mengenal lapar, hinaan, dan kesepian. Suatu pagi ia masuk ke hutan demi mencari kayu untuk bisa masak. Namun takdir mempertemukannya dengan kakek reot sekara tertindih batu besar. Tanpa tahu siapa kakek itu, ia memilih menolong. Dan sejak saat itu, hidupnya tak pernah sama lagi. Batu aneh, keajaiban, dan ancaman kegelapan mulai datang satu persatu. Apa sebenarnya rahasia di balik kakek reot itu? Dan kenapa gadis miskin ini mendadak jadi rebutan dua dunia? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Mentari pagi baru saja menyusup lewat celah atap rumah papan yang reot. Sinarnya menyentuh wajah seorang gadis muda bernama Sari. Usianya baru 20 tahun, tapi beban hidup yang ia tanggung sudah seperti wanita paruh baya. Tubuhnya kurus, kulitnya kecoklatan terbakar matahari, dan rambut panjangnya selalu diikat seadanya. Ia tinggal sendiri di ujung desa Wanasari, desa kecil yang dikelilingi hutan lebat dan sawah luas. Sari adalah anak yatim piatu sejak umur 12 tahun. Ayahnya meninggal karena sakit keras, disusul ibunya yang wafat karena kelelahan dan patah hati. Sejak itu, Sari hidup dengan mengandalkan tenaganya sendiri dan belas kasih warga yang tak seberapa. Setiap pagi ia menimba air, menyapu halaman, dan menyiangi kebun kecil di belakang rumah. Kadang ia membantu mencuci, menjahit baju sobek, atau memetik sayur di ladang milik tetangga, hanya demi mendapatkan sesuap nasi. Pagi itu, Sari tersentak saat melihat tumpukan kayu bakarnya telah habis. Dapurnya sepi, tak ada apapun untuk dimasak. Ia menatap kompor batu yang tak bisa menyala. Dengan napas berat, ia memutuskan untuk kembali ke hutan. Tempat yang penuh misteri sekaligus menjadi saksi kenangan masa kecilnya bersama ibu. Dengan keranjang anyaman bambu di punggung dan seutas tali, Sari melangkah menuju jalan setapak di balik rumahnya. Burung-burung berkicau riang, tapi angin pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Dedaunan bergemerisik seolah berbisik, mengiringi langkahnya yang masuk lebih dalam ke dalam hutan. Sari memungut ranting-ranting kering, menyusuri semak-semak, hingga tak sadar bahwa ia sudah terlalu jauh. Suara-suara alam makin sepi. Hanya ada gemerisik langkah dan napasnya sendiri. Tiba-tiba ia berhenti. Ada suara. Samar. Serak. Tolong. Suara itu terdengar dari arah kiri. Jantung Sari berdebar. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencoba memastikan. Suara itu datang lagi. Lebih jelas. Tolong, aku. Suara seorang lelaki tua, sangat lemah, seperti sedang menahan sakit. Sari sempat ragu. Hatinya cemas. Bagaimana jika itu jebakan? Tapi suara itu terasa sangat nyata, dan terlalu menderita untuk diabaikan. Siapa di sana? Seru Sari. Suaranya gemetar. Tak ada jawaban. Hanya erangan lirih. Perlahan, ia menyibak semak dan melangkah mengikuti suara itu. Langkahnya pelan, hati-hati, hingga akhirnya ia melihat sosok itu. Seorang kakek reot tergeletak di bawah pohon besar. Tubuhnya lemah, bajunya compang-camping, dan kakinya tertindih batu besar. Rambutnya panjang beruban, wajahnya penuh luka dan debu. Ya Allah! Desis Sari kaget. Ia segera berlari mendekat. Kek, kenapa bisa sampai seperti ini? Kakek itu membuka mata perlahan. Aku tertimpa batu sejak malam tadi. Suaranya lirih dan nyaris tak terdengar. Sari meletakkan keranjangnya, lalu mencoba mengangkat batu itu, tapi sia-sia. Terlalu berat. Ia menatap sekeliling, mencari batang kayu panjang, lalu mencoba menjadikannya tuas pengungkit. Butuh 3 kali percobaan dan tenaga dari seluruh tubuhnya, hingga akhirnya batu itu terguling dan kaki sang kakek terbebas. Terima kasih, nak.
ucap si kakek menahan sakit. Sari membantu kakek itu duduk bersandar di pohon, menuangkan air dari botol kecilnya, dan merobek ujung sarungnya untuk membalut luka. "Namamu siapa, nak?" tanya si kakek menatap Sari dengan pandangan dalam. "Sari, kek, aku tinggal di ujung desa." Kakek itu tersenyum samar. "Kau gadis yang baik, sangat baik. Tidak banyak yang mau menolong orang reot seperti aku." Ia mengelus saku bajunya, lalu mengeluarkan sebutir batu kecil berwarna biru kehijauan. Bentuknya bulat lonjong, hangat saat disentuh. Batu itu diletakkan di tangan Sari. "Ini bukan batu biasa, pegang dan rawatlah. Tapi ingat, hanya hati yang ikhlas yang bisa membuatnya bekerja." Sari hendak bertanya lebih lanjut, namun saat ia menengadah, kakek itu sudah berdiri tegak. Tanpa terlihat kesakitan, melangkah pelan masuk ke dalam semak. "Kakek," panggil Sari. Tapi sosok renta itu menghilang begitu saja. Hilang dalam rimbunnya pepohonan. Sari berdiri terpaku. Batu biru itu terasa hangat dalam genggamannya. Dan sejak saat itu, hidup Sari perlahan mulai berubah. Sore itu, langit desa Wanasari mulai berubah warna. Jingga keemasan perlahan bergeser menjadi kelabu lembut. Sari melangkah pulang dari hutan, keranjang di punggungnya penuh berisi kayu bakar. Tapi bukan itu yang kini memenuhi pikirannya. Di genggaman tangannya, sebuah batu kecil berwarna biru kehijauan masih mengeluarkan kehangatan samar yang tak bisa ia mengerti. Ia membungkusnya dengan kain tipis dan mengikatkannya erat di pinggang, seolah benda itu begitu penting padahal ia sendiri tak tahu mengapa. Rumah kayunya yang reot menyambut dengan sunyi. Ayam peliharaannya yang kurus berlarian di halaman kecil, sementara angin senja membuat daun-daun kering beterbangan di bawah pohon jambu yang sudah bertahun-tahun tak berbuah. Sari meletakkan kayu di sudut dapur, lalu menyalakan api dengan susah payah. Ia memasak nasi seadanya, hanya ditemani garam dan air rebusan daun singkong. Malam tiba, lampu minyak menyala redup di sudut ruangan. Sari duduk bersila di atas tikar usang, makan perlahan sambil menatap batu biru yang kini diletakkan di samping piringnya. Warnanya tampak lebih terang dalam temaram. Sari menyentuhnya hati-hati. Saat jari-jarinya menyentuh permukaan batu itu, jantungnya berdetak lebih cepat. Ada sensasi aneh, seperti bisikan yang tak bersuara. Bukan menakutkan, tapi seperti ajakan. "Apa sebenarnya kau ini?" bisik Sari sambil menatap keluar jendela kecil rumahnya. Langit malam penuh bintang. Angin menggerakkan tirai tipis di ambang jendela, dan Sari duduk lama sekali, memandangi langit, batu biru, dan seluruh kebingungan yang membanjiri hatinya. Malam itu, Sari bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di bawah pohon besar yang menjulang tinggi, dengan akar-akar raksasa dan dedaunan lebat yang menutup langit. Di bawah pohon itu berdiri seorang kakek reot, yang sama seperti yang ia tolong di hutan. Kakek itu tidak bicara, hanya menatapnya sambil tersenyum. Di sekeliling mereka, berputar-putar burung-burung emas bercahaya. Sari mengangkat tangan, hendak menyentuh salah satu dari mereka, tapi sebelum bisa, ia terbangun. Napasnya cepat, keringat dingin membasahi pelipis. Dan ketika ia menoleh, batu biru di atas meja kecil itu menyala, lebih terang dari sebelumnya. Pagi harinya, Sari merasa lebih segar dari biasanya. Tubuhnya ringan, pikirannya jernih meski tidur hanya sebentar. Ia membuka pintu rumah dan terkejut. Kebunnya yang biasanya penuh rumput liar dan tanaman layu, kini terlihat hijau segar. Daun tomat yang kemarin hampir mati kini tumbuh subur. Batang cabai yang kering kini ditumbuhi tunas baru. Bahkan pohon jambu di belakang rumahnya tampak rimbun dan ada kuncup bunga kecil di salah satu cabangnya. "Mustahil," gumam Sari pelan. Ia berlari ke arah sumur tua di belakang rumah. Sumur itu sudah bertahun-tahun mengering. Tapi kini, suara gemericik air terdengar jelas. Sari menengok ke dalam dan matanya membelalak. Air bening memantulkan cahaya matahari pagi. Ia menimba dan mencicipi seteguk. Segar, sejuk, jernih. Sari bergegas kembali ke rumah dan mengambil batu biru dari dalam kain kecil yang ia ikat semalam.
Sinarnya lebih kuat. Dan untuk pertama kalinya, Sari sadar, apapun benda ini, itu bukanlah batu biasa. Beberapa hari berlalu, dan keajaiban terus datang satu demi satu. Ayam tetangga yang biasanya tak pernah bertelur, tiba-tiba mulai bertelur setiap pagi. Seekor kambing yang hilang ditemukan di depan rumah Sari. Dan yang paling mengejutkan, seorang pedagang sayur dari desa sebelah datang dan menawarkan pekerjaan menjahit dengan bayaran tinggi, padahal Sari tak pernah melamar apapun. Sari duduk di beranda rumahnya sore itu, menatap matahari yang perlahan turun ke balik perbukitan. Tangannya memegang batu biru itu erat-erat. Ia mengingat kata-kata sang kakek, bahwa hanya hati yang ikhlas yang bisa membuatnya bekerja. Lalu, semua ini datang karena ketulusannya? Atau karena kebetulan? Namun, sore itu juga menjadi awal dari sesuatu yang lain. Saat sedang menjemur pakaian, Sari mendengar lagi suara lirih dari arah hutan. Sama seperti dulu. Rintihan pelan, penuh luka. Tolong, tolong. Kali ini dari arah barat. Jalur yang sudah lama ditinggalkan warga karena dianggap angker. Tapi suara itu nyata. Dan hati Sari tak bisa menolak panggilan seperti itu. Ia mengambil selendangnya, menyelipkan batu biru ke dalam saku bajunya, lalu melangkah cepat menuju hutan. Tak ada yang ia beritahu. Dalam hatinya hanya ada satu niat. Jika ada yang butuh bantuan, ia tak akan diam. Semakin dalam ia masuk, suara itu makin jelas. Ranting-ranting menyapu wajah dan tangannya. Tanah lembab membuat sandal jepitnya berat. Tapi ia terus berjalan. Dan di tengah keheningan hutan, Sari berhenti. Di hadapannya berdiri pohon raksasa, yang persis seperti dalam mimpinya. Daun-daunnya bergoyang pelan, akar-akarnya menjalar seperti ular tanah. Dan udara di sekelilingnya berbeda. Lembab, tapi hangat. Batu biru di saku Sari tiba-tiba menyala terang. Sari mengeluarkannya. Sinarnya menyorot ke arah akar besar. Dan di balik akar itu, ia melihat celah seperti pintu kecil dalam tanah. Dengan napas tertahan, Sari melangkah masuk. Lorong sempit itu gelap. Tapi cahaya dari batu biru cukup menerangi jalannya. Dinding-dinding lorong dipenuhi ukiran aneh. Gambar matahari, bintang, tangan manusia memegang api. Dan di ujung lorong, ruangan kecil dengan patung batu berdiri tegak. Patung itu menyerupai sang kakek. Tangannya terbuka, wajahnya damai. Dan ketika Sari mendekat, batu biru di tangannya bersinar makin terang. Dan patung itu perlahan hidup. Kulitnya mulai tampak bernyawa, matanya berkedip, lalu ia membuka mulutnya. Terima kasih, Sari, kau kembali. Sari mundur, kaget, suaranya lembut, tapi menggema di seluruh ruangan. Ruangan itu terasa hangat, seolah bukan berada di bawah tanah, tapi di dalam dada bumi itu sendiri. Kakek itu bangkit perlahan, lalu duduk di batu bundar. Wajahnya menatap Sari dengan lembut. Aku adalah penjaga pertama dari warisan alam ini. Dulu aku manusia biasa, petani yang tinggal di tepi hutan. Tapi ketika keserakahan manusia makin meluas, aku bersumpah menjaga satu bagian terakhir dari keseimbangan bumi yang kini telah sampai di tanganmu. Sari diam. Matanya tak lepas dari sosok itu. Aku tak mengerti. Kau tak perlu mengerti semuanya sekarang. Yang perlu kau tahu, semua yang terjadi padamu, bukan karena kebetulan. Batu itu hanya memperkuat apa yang sudah ada dalam dirimu, ketulusan. Sari menatap batu biru di tangannya. Sinarnya lembut, seperti cahaya hati yang damai. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya pelan. Kakek itu tersenyum. Itu akan datang padamu sendiri. Tapi ingat Sari, semakin terang cahayamu, semakin besar pula bayangan yang akan datang. Bersiaplah. Dan dengan itu, ruangan mulai bergetar pelan. Batu biru dalam tangan Sari menyatu ke dalam dadanya, membuatnya terkejut. Dan saat ia menatap tubuhnya, cahaya lembut mengalir di bawah kulitnya, berdenyut, seperti nadi kedua. Dan itulah awal dari perjalanan baru.
Bukan hanya sebagai gadis desa, tapi sebagai penjaga cahaya yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Malam itu, langit desa Wanasari tampak lebih gelap dari biasanya. Angin bertiup perlahan seperti membawa pesan yang tak terucapkan. Sari duduk di dalam rumah kayunya, masih terpaku setelah kembali dari ruang bawah tanah tempat patung sang kakek hidup dan menyatu dengan cahaya batu biru. Dadanya masih berdebar. Di tengah keheningan itu, Sari bisa merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kehangatan yang muncul dari dalam tubuhnya sendiri. Ia menatap tangannya. Kulitnya tetap sama. Tapi saat ia memejamkan mata, ia bisa merasakan denyut halus, seperti gelombang lembut yang merambat dari dadanya ke seluruh tubuh. Batu biru itu kini telah menjadi bagian dari dirinya. Apakah semua ini nyata? Gumamnya pelan, nyaris tak bersuara. Lampu minyak di sudut ruangan bergoyang ditiup angin yang masuk dari celah dinding bambu. Sari bangkit, berjalan ke jendela dan membuka tirai. Dari sana, ia bisa melihat pohon jambu besar di halaman belakang. Daun-daunnya bergoyang pelan, seolah menyapa dalam gelap. Ia baru saja hendak menutup kembali jendela ketika angin berhenti. Seketika, semua menjadi sunyi. Terlalu sunyi. Bahkan jangkrik pun tak lagi bersuara. Dan dari arah pohon jambu, cahaya biru samar muncul, membentuk siluet yang perlahan menjadi jelas. Sari menatap tajam. Sosok itu muncul dari balik pohon. Tubuhnya tinggi kurus, rambutnya putih panjang, jubahnya mengalun mengikuti gerak angin. Tak salah lagi, itu sang kakek. Kakek reot yang dulu ia selamatkan. Sari, suaranya menggema langsung dari dalam pikirannya, bukan dari luar. Sari membeku di tempat. Sosok kakek itu tidak masuk ke rumah. Ia hanya berdiri di bawah pohon jambu sambil menatapnya. Apa yang harus aku lakukan? Bisik Sari, tanpa sadar. Dengarkan alam. Ikuti cahaya yang sudah menyatu dalam dirimu. Tapi ingat, cahaya juga mengundang bayangan. Sebelum Sari bisa bertanya lebih jauh, sosok itu perlahan memudar, seperti asap yang ditiup angin malam. Sari menutup jendela perlahan. Pikirannya penuh tanya, tapi tubuhnya kelelahan. Malam itu, ia tertidur dengan batu biru yang tak lagi di tangannya, tapi terus berdetak dari dalam dirinya. Pagi menjelang. Sinar matahari menyusup masuk lewat sela dinding. Sari terbangun lebih awal dari biasanya. Perasaannya gelisah. Ia mengenakan selendangnya, mengambil sebotol air dari sumur yang kini selalu jernih, dan menyiram kebun kecil di samping rumah. Tanaman-tanaman itu tampak lebih hidup dari kemarin. Bahkan pohon jambu kini telah berbunga. Tiba-tiba Sari mendengar suara langkah dari depan rumah. Ia menoleh. Pak Wira, tetangga tua yang biasanya pemalu dan jarang bicara, berdiri di depan pagar bambu sambil membawa 2 karung kecil. Pagi Sari, ucapnya kaku. Maaf mengganggu. Saya dengar kamu bisa bantu menyembuhkan luka. Sari mengangguk. Apa yang terjadi, Pak? Pak Wira membuka karung pertama. Seekor anak kambing kecil terbaring di dalamnya. Kakinya patah dan tubuhnya penuh luka. Di karung kedua, seorang anak kecil menangis pelan sambil memegangi perutnya. Wajahnya pucat. Ini cucuku. Sejak semalam menahan sakit perut. Semua obat habis. Dan anak kambing ini jatuh di jurang kecil di belakang sawah. Saya dengar kamu bisa. Sari menelan ludah. Ia tak pernah benar-benar mencoba menyembuhkan siapapun. Hanya mendengar cerita dari warga yang memetik tomat di kebunnya lalu merasa tubuh lebih bertenaga. Ia menggenggam tangannya. Rasa hangat dari dalam dadanya muncul pelan. Sinar biru samar memancar dari telapak tangannya. Baik, Pak. Mari masuk. Sari membawa keduanya ke dalam rumah. Ia duduk di dekat anak kecil yang menggigil. Tangannya diletakkan di perut anak itu, dan perlahan ia menutup mata. Napasnya diatur. Dalam keheningan, Sari berdoa dalam hati, memohon pada Allah agar dirinya hanya menjadi perantara kebaikan, bukan pusatnya.
Cahaya biru dari tangannya mulai menyelimuti tubuh si anak. Wajah anak itu perlahan berubah. Tangisnya mereda. Nafasnya membaik. Tubuhnya menjadi hangat. Dan dalam beberapa menit, anak itu tertidur tenang. Pak Wira tertegun. Matanya berkaca-kaca. Sari lalu berpindah ke anak kambing. Ia mengusap luka di kaki kecil itu, dan cahaya yang sama kembali memancar. Tubuh kambing itu bergerak sedikit, lalu diam. Dalam 5 menit, kaki yang tadi bengkok, kini kembali lurus. Pak Wira nyaris tak bisa berkata-kata. "Nak, kamu ini, siapa sebenarnya?" Sari hanya tersenyum. "Saya cuma gadis desa biasa, Pak. Mungkin Allah sedang kasih kesempatan saya untuk berbuat baik." Pak Wira memeluk anak kambingnya. Ia mengangguk penuh hormat, lalu pamit. Sari berdiri di depan pintu, menatap langit yang mulai berubah warna. Di balik awan, tampak cahaya biru samar seperti menyembul dari langit itu sendiri. Namun, tak semua mata yang melihat Sari menatap dengan rasa syukur. Di sudut warung kopi desa, Bu Kamini, wanita galak yang dulunya sering mengejek Sari karena miskin, duduk sambil memelototi rumah Sari dari kejauhan. "Kalian lihat sendiri kan? Anak itu bisa sembuhin penyakit, bisa suburin tanah, bisa buat kambing sembuh. Mana mungkin manusia biasa bisa begitu?" ucap Bu Kamini tajam. "Mungkin dia punya pegangan," bisik salah satu warga lain. "Atau dia pelihara makhluk dari hutan." Desas-desus mulai menyebar. Siang itu, Sari yang sedang menyapu halaman merasa pandangan tajam dari banyak mata. Beberapa warga berjalan lebih lambat saat melewati rumahnya. Ada yang menunduk, tapi tak sedikit yang membisikkan kata-kata yang menusuk. Malam harinya, Sari duduk di beranda. Batu biru dalam dadanya berdetak lebih cepat. Hatinya terasa gelisah. Angin malam membawa bau lembab dan suara ranting patah dari kejauhan. Tiba-tiba, dari arah pohon jambu, muncul cahaya lagi. Sang kakek berdiri di sana. Kali ini, ia mendekat. "Sari, bayangan mulai bergerak. Kau harus tahu, apa yang kau jaga bukan hanya karunia, tapi kunci. Dan kunci selalu diincar." "Oleh siapa, Kek?" tanya Sari pelan. "Oleh mereka yang tak ingin dunia seimbang. Yang ingin alam tunduk di bawah kaki mereka. Dan kau adalah penjaga terakhir taman kehidupan." "Taman kehidupan?" Mata Sari menyipit. Sang kakek menunjuk ke belakang pohon jambu. Di balik akar itu, tersembunyi pintu taman bawah tanah. Tempat energi batu biru tumbuh. Kau harus menjaganya, apapun yang terjadi. Sari mengangguk perlahan. Esok paginya, ia mulai menggali perlahan di bawah pohon jambu. Semak-semak dan batu kecil ia singkirkan. Hingga tangan Sari menyentuh sesuatu yang keras. Permukaan batu dengan ukiran berbentuk bunga teratai. Simbol yang muncul dari dadanya malam itu. Ia menempelkan telapak tangannya. Dan perlahan, tanah itu terbuka. Cahaya hijau lembut menyembur keluar. Dan lorong menurun menuju kedalaman bumi terbuka dengan sendirinya. Sari berdiri memandangi pintu itu. Ia tahu, yang menantinya bukan hanya cahaya, tapi juga kegelapan yang siap mencuri semuanya. Pagi masih muda ketika Sari menuruni tangga batu yang baru terbuka dari balik akar pohon jambu besar di belakang rumahnya. Lorong itu sempit di awal, namun cahaya kehijauan yang memancar dari dinding-dinding akar menyinari setiap langkahnya. Setiap anak tangga seolah menyambut Sari dengan bisikan lembut tanah dan hembusan udara hangat yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tangannya meraba dinding yang dipenuhi ukiran rumit, bentuk daun, matahari, bahkan simbol tangan manusia menggenggam cahaya. Lorong itu seakan dibuat bukan dengan pahat biasa, tapi oleh kehendak alam sendiri. Semakin ke dalam, jalan itu membelah seperti akar besar, meliuk dengan arah yang tak biasa. Tapi Sari tak ragu sedikit pun. Batu biru dalam dadanya menjadi penuntunnya. Ia tahu kemana harus melangkah. Hingga akhirnya ia tiba di ujung lorong. Di sana terbuka sebuah ruangan luas. Sangat luas. Seperti perut bumi yang menyimpan rahasia.
Langit-langitnya ditumbuhi tanaman bercahaya, bunga-bunga biru yang menyala pelan seperti napas. Di tengah ruangan itu berdiri sebuah batu kristal tinggi berwarna biru terang, memancarkan denyut cahaya seirama dengan jantung Sari. Air jernih mengalir dari dinding, melingkar membentuk sungai kecil yang berputar di sekitar taman bawah tanah itu. Sari mendekat. Tanah di bawah kakinya lembut dan hangat. Ia berjalan pelan menuju batu kristal itu. Ketika ia menempelkan telapak tangannya ke permukaannya, sebuah gelombang hangat mengalir ke tubuhnya, seperti pelukan bumi yang lama dirindukan. Tiba-tiba, suara berat menggema dari langit-langit gua. Bukan suara yang asing, tapi juga bukan suara yang ingin ia dengar. Jadi, ini kau, gadis batu biru. Sari menoleh cepat. Dari lorong atas, bayangan tinggi perlahan turun. Sosok pria berpakaian hitam pekat muncul dengan mata tajam berkilat merah. Tongkat bengkok tergenggam di tangan kirinya, dan kalung dari batu merah darah tergantung di dadanya. "Siapa kamu?" tanya Sari pelan namun tegas. "Aku adalah Reksanagara, bayangan dari cahaya yang kau peluk, keturunan garis hitam leluhur tanah ini. Dan aku datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku." Sari memundurkan langkah. Udara di sekitarnya berubah. Bunga-bunga di langit-langit mulai meredup, dan air sungai kecil yang jernih tadi berubah menjadi keruh kehijauan. "Batu ini bukan milik siapapun," sahut Sari. "Ini titipan alam. Hanya yang berhati murni yang bisa menjaganya." Reksanagara tertawa pendek. "Hah, murni? Dunia ini bukan untuk yang murni. Dunia ini tunduk pada mereka yang kuat. Batu itu bisa menguasai cuaca, mengguncang bumi, menumbuhkan atau memusnahkan. Dan kau hanya gadis miskin, yatim piatu, yang bahkan tak bisa membeli beras sebelum batu itu menyatu denganmu." Sari mengangkat tangannya. Cahaya biru dari dadanya membentuk lingkaran pelindung di sekelilingnya. "Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh tempat ini." Reksanagara mengayunkan tongkat hitamnya. Dari ujungnya, pusaran bayangan melesat, memukul dinding gua. Beberapa bunga bercahaya layu seketika, dan air bergolak liar. Sari mengerahkan tenaganya, memperkuat perisai cahaya di sekeliling kristal. Dalam sekejap, pertarungan tak terelakkan. Reksanagara menancapkan tongkatnya ke tanah. Dari sana, muncul sosok-sosok bayangan, makhluk tak berbentuk dengan mata merah dan tubuh hitam seperti kabut. Mereka mendesis dan bergerak cepat ke arah Sari. Sari memejamkan mata, merapal dalam hati, dan cahaya biru dari dalam tubuhnya meluap. Tangan kanannya terangkat, membentuk busur cahaya yang menyambar para bayangan satu persatu. Namun jumlah mereka terus bertambah. "Ingat, Sari," suara sang kakek menggema dalam pikirannya. "Jangan biarkan ketakutanmu menelan cahaya yang kau miliki. Kau bukan korban. Kau penjaga." Sari membuka mata. Napasnya berat. Peluh membasahi dahinya. Ia mengangkat kedua tangannya tinggi. Cahaya biru menyebar dari dadanya ke seluruh ruangan, membentuk tembok cahaya. Bayangan-bayangan itu menjerit, mencair seperti lilin yang terbakar, menghilang satu demi satu. Reksanagara mundur beberapa langkah. Wajahnya marah. "Kau akan menyesal, Sari. Ini baru permulaan." Dengan satu hentakan tongkat, ia menghilang dalam pusaran bayangan dan lenyap dari lorong tempat ia datang. Hening kembali menyelimuti taman bawah tanah. Sari jatuh bersimpuh. Tubuhnya lelah, tapi jiwanya tenang. Batu kristal di tengah taman kembali bersinar pelan, seolah berterima kasih. Angin lembut mengusap wajahnya, dan air sungai kembali jernih. Namun Sari tahu, ini belum akhir. Ia bangkit perlahan, menatap taman itu. Tempat ini harus dijaga, dan ia tak bisa lagi melakukannya sendiri. Pagi harinya, Sari duduk di depan rumah. Matahari bersinar tenang, namun hatinya bergolak. Ia memanggil 3 orang yang ia percaya. Pak Wira, tetangga tua yang bijak. Embok Tun,
wanita tua penjaga ramuan desa, dan Jeno, pemuda pemberani yang sejak kecil setia membantunya di kebun. Mereka bertiga duduk di dalam rumah, mendengarkan Sari menjelaskan semuanya. Tentang batu biru, tentang taman rahasia, tentang sang kakek, dan tentang Reksanagara. Ruangan itu hening lama sekali. Lalu Mbok Tun menggenggam tangan Sari. Nak, mungkin kami tak punya kekuatan sepertimu, tapi kami punya cinta pada tanah ini. Katakan, apa yang harus kami lakukan? Sari menahan air mata. Untuk pertama kalinya, ia merasa tak sendiri. Mereka pun mulai menyusun rencana. Membuat perimeter penjagaan. Menanam tanaman pelindung yang hanya bisa dikenali oleh hati yang jujur. Menyebar kabar ke desa-desa sekitar. Dan menyamarkan pintu masuk ke taman bawah tanah dengan tanaman palsu dan pagar semak tinggi. Jeno belajar membaca getaran tanah. Mbok Tun meramu air bunga matahari biru untuk siraman pelindung. Dan Pak Wira membentuk kelompok penjaga malam. Desa Wanasari mulai bergerak bersama. Dari kebun sari, menyebar cahaya kecil yang akan jadi benteng terakhir melawan kegelapan. Dan ketika sore itu langit berubah jingga pekat, Sari berdiri di atas bukit kecil di ujung desa, menatap awan hitam bergulung di kejauhan. Ia tahu, Reksanagara akan kembali. Langit desa Wanasari memudar menjadi hitam kelam. Malam itu bukan malam biasa. Hawa angin yang turun dari perbukitan membawa bau tanah basah yang bercampur hawa dingin tajam, menusuk hingga ke tulang. Pohon-pohon di pinggiran desa bergetar pelan, bukan karena angin, tapi karena bumi yang mulai berdenyut resah. Sari berdiri di pinggir gerbang bambu desanya, di antara bayang-bayang obor yang menyala temaram. Di sampingnya, Jeno membawa obor besar dan Pak Wira berdiri memegang kentongan dari batang nangka tua. Di balik pagar, puluhan warga desa berdiri. Tak ada senjata canggih di tangan mereka. Hanya cangkul, sabit, dan tongkat kayu yang dipotong dari pagar kebun. Tapi yang menyatukan mereka malam itu bukan rasa aman, melainkan rasa cinta. Cinta pada tanah yang mereka pijak, air yang mereka minum, dan kehidupan yang perlahan mulai berubah karena keajaiban. Di dalam rumah Sari, Mbok Tun duduk bersila di depan mangkuk besar berisi air dari sumur Sari yang kini telah bercahaya. Tangan keriputnya menaburkan bunga matahari biru, lalu membacakan doa-doa dalam bisikan pelan, berulang-ulang, seperti nyanyian yang hanya dimengerti alam. Sementara itu, Sari berdiri tegak di depan gerbang, matanya tak berkedip menatap ke arah utara. Di sanalah lorong hutan terbuka. Lorong yang gelap, sepi, dan terasa menelan suara apapun yang mendekatinya. Dan benar saja, tak lama kemudian, tanah bergetar. Pohon-pohon tinggi meliuk seperti dibelai makhluk tak kasat mata. Lalu, suara berat itu muncul. Bukan teriakan, bukan langkah kaki, tapi semacam dengungan rendah, seperti gema dari gua yang sangat dalam. Udara menjadi dingin seketika. Burung-burung malam kabur dari sarangnya. Dan dari balik kegelapan, muncul barisan sosok berpakaian hitam. Tubuh mereka tinggi kurus, wajah mereka tertutup kain gelap, dan mata mereka merah menyala. Di barisan paling depan, berdiri Reksanagara. Ia tidak membawa senyum, hanya mata penuh dendam. Tongkat hitam bengkoknya menghantam tanah dan percikan api hitam melesat ke langit. Jadi ini pertahananmu, gadis batu biru. Suaranya menggema meski tak ada pengeras. Cuma petani, nenek tua, dan anak-anak? Hah! Sari melangkah maju. Cahaya biru dari dadanya menyala terang, membentuk lingkaran cahaya di tanah yang ia pijak. Kami tidak melawan dengan kekuatan, ucap Sari tenang. Kami berdiri karena cinta. Dan tanah ini bukan untuk dijual, bukan untuk dirampas. Reksanagara mendengus. Cinta? Cinta tak bisa menumbuhkan emas. Cinta tak bisa menguasai langit. Aku akan hancurkan semua ilusi ini. Dengan satu ayunan tangan, pasukan bayangan bergerak. Mereka berlari, melompat, sebagian menyusup lewat tanah, membentuk gelombang hitam yang menuju ke arah gerbang desa.
Sari mengangkat tangannya. Cahaya biru dari dalam tubuhnya memancar membentuk perisai pelindung setinggi 2 pohon. Pasukan bayangan pertama terpental ke belakang. Terbakar cahaya seperti kertas dilalap api. Jeno membunyikan kentongan 3 kali. Itu isyarat. Dari balik rumah, para pemuda desa muncul membawa ember-ember berisi air suci dari sumur sari, dicampur dengan bunga biru dan ramuan embok tun. Mereka melemparkannya ke arah para bayangan. Suara desis dan jeritan menggema. Sosok-sosok hitam mencair, lenyap menjadi kabut. Tapi jumlah musuh terlalu banyak. Sementara Sari bertarung menjaga perisai, tubuhnya mulai kelelahan. Napasnya berat. Batu biru dalam dadanya mulai memanas. Terlalu banyak energi dikeluarkan. Keringat membanjiri wajahnya. Tapi kakinya tetap tegak. Cahaya di dadanya mulai redup. Jeno, serunya dengan suara pelan, hampir tak terdengar. Jeno berlari ke arah Sari, menyangganya. Aku butuh waktu, kekuatanku menurun, ucap Sari sambil menggenggam tongkat akar yang muncul dari cahaya. Tongkat itu kini menjadi satu-satunya sumber perlindungan. Tiba-tiba, dari sisi timur desa, muncul 3 sosok berpakaian putih. Mereka berjalan pelan, namun aura mereka kuat. Mereka adalah roh penjaga lama yang pernah muncul di Taman Rahasia. Kini, mereka menjelma menjadi manusia. Perempuan tua berjubah merah, lelaki muda bermata putih, dan 1 anak kecil dengan rambut seperti kapas-kapas awan. Sari, ucap perempuan tua itu, kami akan menjaga sisi timur. Fokuskan cahayamu pada Reksanagara. Sari mengangguk. Ia maju. Tubuhnya kini menyatu dengan tongkat cahaya. Reksanagara menyambutnya dengan sorot mata membakar. Kau benar-benar menyebalkan, desisnya. Tapi kekuatanmu tidak abadi. Reksanagara mengayunkan tongkat hitam. Angin pekat melesat seperti pedang. Sari melompat menghindar, lalu membalas dengan busur cahaya. Pertempuran mereka menjadi pusat badai. Petir menyambar langit, tanah bergemuruh, dan kilatan cahaya memecah gelap malam. Reksanagara memanggil bayangan besar berbentuk ular dari tanah. Ular itu melilit ke arah Sari. Sari melempar tongkatnya ke langit. Cahaya teratai raksasa turun menabrak tubuh ular bayangan itu, hingga terbakar menjadi abu. Tapi tubuh Sari limbung. Cahaya dalam dadanya mulai berdenyut tak teratur. Ia hampir roboh ketika tiba-tiba warga desa muncul dari berbagai arah. Mereka membawa doa. Mereka membawa suara. Tembang-tembang kuno dikumandangkan, dan dari suara mereka, gelombang cahaya muncul, menyatu dengan Sari. Cahaya itu memperkuat perisai yang retak. Sari berdiri kembali. Aku bukan penjaga satu-satunya, ucap Sari lantang. Kami semua adalah cahaya yang menjaga tanah ini. Dengan kekuatan terakhir, Sari menghujamkan tongkatnya ke tanah. Pusaran cahaya biru menyelimuti tubuh Reksanagara. Ia menjerit, tubuhnya bergetar, tongkatnya patah, dan perlahan-lahan menghilang menjadi abu hitam yang tersedot ke dalam tanah. Keheningan menyelimuti malam. Langit kembali jernih. Cahaya bintang kembali terlihat. Perisai perlahan menghilang. Sari jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar. Jeno memeluknya erat. Embok Tun sujud syukur. Pak Wira menatap langit dengan tangan ke atas. Malam itu, Desa Wanasari menang. Tapi Sari tahu, ini belum akhir. Ini baru babak pertama dari peran panjangnya sebagai penjaga cahaya terakhir bumi. Pagi di Desa Wanasari menyambut dengan tenang, seolah pertarungan hebat semalam hanyalah mimpi yang lewat. Sinar matahari menembus dedaunan yang masih basah oleh embun, burung-burung bernyanyi seperti biasa, dan angin meniupkan bau tanah segar ke seluruh penjuru desa. Namun, di balik ketenangan itu, hati Sari masih diselimuti bayang-bayang gelisah. Ia duduk di bawah pohon jambu besar yang kemarin menjadi saksi pertempuran antara terang dan gelap. Tubuhnya masih lemas, napasnya belum sepenuhnya stabil, dan batu biru di dadanya kini berdenyut lebih pelan. Bukan karena kehilangan kekuatan,
tapi seolah sedang memulihkan luka yang tak kasat mata. Dari kejauhan, ia melihat beberapa warga sedang membersihkan puing-puing pagar bambu yang rusak. Anak-anak menanam kembali bunga-bunga yang sempat diinjak pasukan bayangan, dan para ibu menyiapkan makanan hangat di tungku-tungku yang menyala. Sari tersenyum kecil. Namun senyum itu belum benar-benar pulih. Karena di balik semua itu, mulai muncul bisik-bisik yang menusuk lebih tajam daripada senjata. Anak itu bisa apa saja sekarang, terlalu sakti. Bisik seorang ibu sambil mencuci di pinggir sumur. Jangan-jangan dia bukan manusia biasa, entah apa yang bersemayam di dalam tubuhnya. Jawab yang lain sambil menunduk. Sari mendengarnya. Telinganya memang tak mendengar langsung, tapi hatinya peka. Setelah semua yang ia lakukan untuk desa ini, tetap saja ada yang ragu. Tetap ada yang curiga. Siangnya, saat Sari sedang menjemur pakaian di belakang rumah, datang seorang tamu tak biasa. Pria tinggi berpakaian rapi, berambut licin dan sepatu mengilap, berdiri di depan pintu pagar bambu dengan senyum tipis. Di tangannya, ia membawa map coklat dan jam tangan mahal mengilap di pergelangan. "Permisi, Sari." "Ya." Suaranya halus namun tajam. Sari mengangguk pelan. "Iya. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tersenyum semakin lebar. "Nama saya Gunawan. Saya dari perusahaan pengembang lahan. Saya dengar tanahmu ini subur sekali, dan saya mewakili investor yang tertarik. Kami bisa beli lahan ini dengan harga yang sangat menarik." Sari menatap pria itu lekat-lekat. Hatinya langsung menolak. Bukan karena harga, tapi karena aura dingin yang mengelilingi pria itu. Seperti bau logam karatan di bawah tanah yang lembab. "Maaf, Pak Gunawan. Tanah ini bukan untuk dijual," jawab Sari tenang. Gunawan terkekeh pelan. "Tidak semua orang bisa tolak uang ratusan juta. Nona, pikirkan lagi. Saya akan datang lagi besok." Lalu pria itu pergi, meninggalkan jejak langkah yang terasa berat. Sari berdiri kaku. Batu biru di dadanya mulai hangat lagi, seolah memperingatkan. Malamnya, Sari duduk termenung di beranda. Jeno datang dengan 2 gelas air jahe. "Kau tahu, Gunawan itu bukan orang biasa," ucap Jeno sambil duduk di anak tangga. "Aku tahu," jawab Sari pelan. "Pak Lurah bilang, dia pernah terlibat konflik di desa lain. Katanya, dia cari sesuatu yang disebut akar cahaya." Sari menoleh cepat. "Akar cahaya?" Jeno mengangguk. "Semacam pusaka, sumber kekuatan alam. Dan entah kenapa, dia yakin itu ada di sini, di tanahmu." Hati Sari langsung berdebar. Akar cahaya, bukankah itu yang ia lihat di tengah taman bawah tanah? Batu biru raksasa yang berdetak seperti jantung bumi? Dia tahu tentang taman itu? Tanya Sari. Jeno menggeleng. "Belum. Tapi dia curiga. Dan dia tidak sendiri." Malam itu Sari tak bisa tidur. Dalam tidurnya, ia kembali bermimpi. Kali ini ia melihat dirinya sendiri, berdiri di depan pohon besar dengan akar yang menyala. Lalu bayangan hitam perlahan menjalar dari akar-akar itu, membentuk wajah Gunawan, dan dari matanya keluar bara merah. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi leher. Pagi harinya, ketegangan mulai meningkat. Beberapa warga datang ke rumah Sari dengan ekspresi aneh. Sebagian membawa anak-anaknya yang sakit, berharap Sari bisa menyembuhkan. Tapi sebagian lagi hanya berdiri diam sambil menatap tajam. Sari membantu semampunya. Setiap kali ia menyentuh, cahaya biru samar keluar dari telapak tangannya. Luka sembuh, panas turun, dan tanaman kembali segar. Namun dari belakang, ada suara yang membelah hati. "Lihat saja, terlalu sering main cahaya. Siapa tahu besokmu bangun dan rumahnya sudah berubah jadi gua. Anak ini gak normal." Sari menunduk. Di balik kebaikannya, kecurigaan terus tumbuh. Dan malam harinya, datang tamu yang paling mengejutkan. "Pak Lurah,
bersama 2 orang dari kecamatan, berdiri di depan rumah Sari. Kami ingin tahu, dari manamu mendapatkan kekuatan ini? Tanya salah satu dari mereka. Kami khawatir ada hal mistis yang berkembang di desa. Sari menjawab dengan tenang. Saya hanya merawat alam, menyiram tanaman, dan membantu tetangga. Selebihnya, biarkan alam yang bekerja. Tapi mereka tak puas. Mereka ingin menyelidiki, ingin menggali, ingin tahu apa yang ada di balik kebun Sari. Bahkan salah satu dari mereka mengusulkan untuk membongkar tanah tempat Sari tinggal. Malam itu, Sari duduk sendirian di belakang rumah. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang lelah. Batu biru di dadanya berdenyut pelan, seolah berkata, "Kuatlah." Tiba-tiba, dari balik bayang-bayang pohon jambu, muncullah lagi sosok yang sangat ia kenali. Sang kakek. Ia tidak bicara, hanya berdiri dengan senyum tenang. Kenapa mereka tak percaya pada kebaikan? Kek? Tanya Sari dengan suara bergetar. Sang kakek melangkah mendekat. Karena mereka belum mengenal cahaya. Mereka hanya tahu gelap. Dan gelap membuat mereka takut. Aku lelah. Ingat Sari. Tugasmu bukan membuat semua percaya. Tugasmu hanya terus bersinar, meski dalam kesepian. Air mata Sari menetes. Ia merasakan pelukan hangat dari energi yang tak terlihat. Dan malam itu, ia kembali bersumpah bahwa apapun yang terjadi, ia akan tetap menjaga taman itu, bahkan jika seluruh dunia membencinya. Fajar menyingsing dengan langit yang pucat. Mentari belum sepenuhnya naik, namun cahaya samar telah menyinari desa Wanasari yang diam-diam menyimpan gelombang kegelisahan. Dari balik dinding-dinding rumah bambu, banyak mata yang mulai curiga. Terlalu banyak yang telah terjadi dalam waktu singkat. Dan terlalu sedikit yang bisa dipahami oleh logika manusia biasa. Di dalam rumah kayunya, Sari duduk bersila di depan pintu, menatap langit pagi tanpa berkedip. Matanya sembab. Malam tadi ia tak tidur. Percakapan dengan sang kakek terus terngiang di telinga, menggema bersamaan dengan kata-kata menyakitkan dari warga dan petugas kecamatan. Tiba-tiba suara langkah tergesa datang dari halaman depan. Mbak Sari, Mbak Sari. Sari bangkit cepat. Itu suara Jeno. Jeno muncul dari balik gerbang. Napasnya tersengal, keringat membasahi lehernya. Di tangannya tergenggam secari kertas lusuh. Ini dari desa sebelah. Ucapnya terputus-putus. Sari membuka kertas itu perlahan. Tulisan tangan terburu-buru memenuhi permukaannya. Kami melihat rombongan pria berpakaian hitam turun dari mobil-mobil besar. Mereka berkumpul di pinggir hutan utara, memasang tenda dan pagar. Mereka bertanya pada warga soal batu biru dan gadis penjaga. Mereka bukan penduduk sini. Mereka seperti sedang bersiap. Dada Sari terasa dihimpit. Ini pasti orang-orangnya Gunawan, bisik Sari lirih. Dia datang bukan untuk beli tanah. Dia datang untuk mengambil kekuatan itu. Jeno menatapnya serius. Apa yang harus kita lakukan? Sari menggenggam kertas itu erat-erat. Lalu perlahan, ia memandang ke arah belakang rumah, tempat pohon jambu rimbun itu berdiri kokoh, menyembunyikan pintu masuk taman bawah tanah. Kita harus lindungi taman itu, apapun yang terjadi. Siangnya, Sari mengumpulkan orang-orang yang ia percaya. Jeno, Embok Tun, Pak Wira, dan 3 pemuda desa yang dulu pernah membantu menjaga sumur saat banjir besar terjadi. Di dalam ruang tamu kecil, Sari membuka gulungan kain yang disimpannya rapat. Di dalamnya ada peta tangan yang ia gambar sendiri. Peta itu menunjukkan area belakang rumah, arah masuk lorong taman bawah tanah, dan jalur-jalur kecil di sekitarnya. Kita harus siapkan penyamaran, ucap Sari tegas. Tanam pohon-pohon semak palsu di sekeliling pagar. Buat pagar rumput menjalar seperti pagar alami. Dan yang paling penting, buat jalan masuk palsu. Kalau mereka menggali, mereka harus digiring ke tempat lain. Dan taman asli? Tanya Embok Tun.
Kita pasang penjaga dari dalam. Bukan manusia, tapi tumbuhan hidup. Aku bisa bangunkan bunga penjaga yang dulu kutemui di ruang bawah tanah. Jeno mengangguk. Aku akan bantu pasang sensor getaran tanah. Kalau ada yang mendekat, kita bisa tahu dari rumah. Persiapan dimulai. Di siang hari mereka bekerja seperti biasa. Menanam, menyapu, tertawa bersama anak-anak desa. Tapi saat malam tiba, mereka bekerja dalam diam. Menggali tanah, menyusun perangkap akar, menyiapkan jalur pelarian, dan merapal doa-doa agar Allah tetap menjaga mereka dalam usaha ini. Hari berganti, dan tibalah saat yang ditakutkan. Suatu pagi, truk besar memasuki desa. 5 mobil, semuanya hitam, tanpa plat nomor yang jelas. Dari dalamnya turun puluhan pria bertubuh kekar, memakai baju serba hitam dan kacamata gelap. Mereka membawa alat deteksi tanah, kamera pemindai, dan peta satelit. Di belakang rombongan, muncul Gunawan. Dengan senyum licin. "Selamat pagi," sapanya lantang di tengah alun-alun desa. "Kami hanya ingin memastikan tidak ada benda berbahaya atau situs mistis yang membahayakan warga. Ini bagian dari pengamanan wilayah." Warga tak berani menjawab. Sebagian menunduk, sebagian berbisik. Sari melangkah maju, berdiri tepat di depan mereka. Batu biru di dadanya terasa hangat. Jantungnya berdegup kencang. Tidak ada yang berbahaya di sini. Desa ini aman. Kecuali jika kalian datang untuk mencuri sesuatu. Mata Gunawan menyipit. "Kami hanya ingin tahu, bagaimana mungkin tanah sekering ini mendadak subur? Tanaman tumbuh dalam semalam? Luka sembuh dengan sentuhan? Itu bukan hal biasa." "Karena keikhlasan bukan hal biasa," jawab Sari pelan namun tajam. Gunawan tertawa kecil, lalu menoleh pada anak buahnya. "Cari di sekeliling rumah gadis ini. Gali sampai dalam. Periksa setiap jengkal tanah." Pasukan itu bergerak. Jeno dan para pemuda mencoba menghalangi, tapi tak bisa. Para pria berbadan besar itu mulai mencangkul, menggali dengan alat berat, dan memasang alat sensor. Tapi semua yang mereka temukan hanyalah jalur palsu. Tanah tandus, batu tua, akar mati. Bahkan satu lorong yang mereka gali penuh dengan lumpur yang mengalir seperti rawa. "Kita salah jalur," gerutu salah satu dari mereka. Gunawan marah. "Terus cari. Kekuatan itu pasti ada di sini." Di tempat lain, Sari kembali ke taman bawah tanah bersama Embok Tun. Ia berdiri di depan batu kristal biru dan menempelkan telapak tangannya. Cahaya dari batu itu menyebar, membentuk kabut perlindungan ke seluruh penjuru taman. "Kita harus siap untuk yang lebih besar dari ini," ucap Sari. "Lebih besar?" tanya Embok Tun. "Aku bisa merasakannya." Batu ini menarik perhatian makhluk yang jauh lebih gelap dari sekadar manusia serakah. Dan malam itu, firasat Sari terbukti. Sekitar pukul 2 malam, Sari terbangun oleh getaran lembut dari dalam dadanya. Batu biru menyala sendiri. Ia turun dari tempat tidur dan membuka jendela. Dari arah hutan barat, tampak cahaya merah samar bergerak cepat. Jeno berlari dari arah pos penjagaan. "Mbak Sari, ada bayangan datang. Bukan manusia." Sari segera mengenakan selendangnya dan berlari keluar. Di pinggir desa, sosok-sosok hitam kembali muncul. Namun kali ini berbeda. Mereka lebih besar. Tubuh mereka menyatu dengan kabut. Mata mereka bukan lagi merah, tapi keemasan. Dari belakang pasukan itu, muncul bayangan baru. Tinggi, bersayap, membawa tombak cahaya gelap. Reksanagara belum kembali. Tapi bayangannya telah mengirim utusan baru. Dan Sari tahu betul, malam ini akan jauh lebih berat dari malam sebelumnya. Malam itu, langit desa Wanasari berubah merah pekat. Awan menggulung dari arah barat, menggantung berat seperti mendung yang membawa badai, namun bukan hujan yang akan turun, melainkan ketakutan. Sari berdiri di garis batas desa,
diapit oleh Jeno di sisi kanan dan Embok Tun di sisi kiri. Cahaya batu biru di dadanya semakin terang, menyala lembut namun bergetar, seolah memberi isyarat bahwa yang datang kali ini bukan makhluk biasa. Dari balik kabut, langkah-langkah berat bergemuruh mendekat. Sosok-sosok tinggi hitam muncul satu persatu. Tubuh mereka tidak memiliki wajah. Hanya bayangan gelap menjulang dengan suara nafas berat seperti angin patah. Mereka tak bicara, hanya berdiri, membentuk barisan sempurna mengelilingi desa dari sisi barat. Dan di tengah barisan itu, muncul satu sosok yang membuat tanah di bawah kaki Sari terasa retak. Makhluk bersayap, tinggi 2 kali lipat dari manusia biasa. Sayapnya bukan seperti burung, melainkan menyerupai jaring laba-laba berwarna arang, menyebar ke kiri dan kanan. Ia membawa tombak yang mengeluarkan semburan cahaya hitam ke langit, menembus awan dan membuat bulan menghilang. Jeno berbisik, "Apa itu?" Sari menggenggam tangan Jeno erat-erat. "Itu bukan manusia, dan bukan juga bayangan biasa. Itu bagian dari roh tua yang dikutuk." Dari mulut makhluk itu, terdengar suara berat, dalam bahasa yang nyaris tak bisa dipahami. "Penjaga cahaya, serahkan akar kekuatanmu, atau desa ini akan jadi abu." Suara itu tidak diucapkan, tapi menggema langsung di dalam kepala setiap orang. Bahkan anak-anak yang sedang tidur di rumahnya menggeliat resah, seperti mengalami mimpi buruk yang sama. Sari menarik napas panjang. Ia melangkah maju beberapa langkah. "Desa ini tak memiliki apapun yang ingin kalian ambil. Dan aku bukan penjaga untuk menyerah begitu saja." Makhluk itu mengangkat tombaknya. Seberkas cahaya hitam meluncur ke arah Sari. Jeno menjerit, "Sari, awas!" Namun sebelum cahaya itu menyentuh tanah, batu biru di dada Sari menyemburkan semburat pelindung. Kilatan biru menembak balik langit, membelah awan, dan mementalkan serangan itu ke sisi bukit. Ledakan dahsyat terdengar. Tanah berguncang. Beberapa pohon tua tumbang. Tapi Sari tetap berdiri. Matanya kini bersinar biru terang. Makhluk bersayap itu meraung. Dan saat itulah, pertarungan dimulai. Pasukan bayangan menyerbu ke dalam desa. Mereka seperti kabut hitam yang menyapu ladang, mengejar sumber cahaya. Tapi penjaga desa sudah bersiap. Jeno dan para pemuda telah memasang barikade bambu yang diisi dengan bubuk kapur dan garam. Setiap bayangan yang menyentuhnya langsung meleleh seperti lilin terkena api. Embok Tun berdiri di depan sumur desa, memegang tongkat panjang yang dililit daun sirih. Dari ujung tongkatnya keluar percikan kuning kehijauan. Setiap kali dipukulkan ke tanah, akar-akar merambat naik dan menjerat bayangan yang lewat. Sari berlari ke tengah lapangan desa, tempat pusat energi taman bawah tanah berada tepat di bawahnya. Ia menancapkan tangannya ke tanah dan merapal dalam hati. "Wahai akar cahaya, bangunlah, lindungi rumah ini." Dan dari dalam tanah, tumbuh pilar-pilar kristal biru yang menjulang tinggi ke atas. Seperti tombak-tombak cahaya, mereka menusuk bayangan satu persatu, menghancurkan makhluk-makhluk hitam itu jadi abu. Namun makhluk bersayap tak berhenti. Ia mengepakkan sayapnya dan melayang tinggi di atas desa, lalu melemparkan serangan ketiga. Kali ini lebih besar. Sebuah bola cahaya hitam sebesar rumah meluncur dari langit dan jatuh tepat ke arah pusat desa. Warga menjerit. Anak-anak ditarik masuk ke rumah. Sari menoleh cepat dan berlari menuju titik jatuh. Ia tahu, 1 detik lagi terlambat, maka semuanya akan musnah. Dalam sekejap, Sari melompat ke udara. Entah dari mana, batu biru di dadanya berubah bentuk menjadi sayap transparan yang mengangkat tubuhnya ke atas. Ia menyambut bola hitam itu di udara. Dan dalam tabrakan dahsyat, langit berubah menjadi putih sejenak. Dari seluruh penjuru desa, tampak cahaya terang menyelimuti langit. Ketika cahaya mereda, Sari terjatuh pelan, dan bola hitam telah lenyap. Makhluk bersayap meraung marah. Ia meluncur sendiri ke arah Sari. Tombaknya diarahkan langsung ke jantung gadis itu. Jeno yang melihatnya berlari sambil membawa lingkaran besi milik ibunya. "Jangan sentuh Sari."
Tapi ia terpental jauh sebelum bisa mendekat. Tombak itu hampir menyentuh Sari, ketika tiba-tiba bumi bergetar. Dari balik akar pohon jambu di belakang rumah Sari, muncul cahaya emas yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dan dari sana, muncul sosok berjubah putih. Sang kakek. Tapi kali ini bukan dalam bentuk rapuh seperti biasa. Tubuhnya tegap, jubahnya menyala. Dan di tangannya menggenggam tongkat kayu tua yang dihiasi ukiran tulisan kuno. Ia berjalan perlahan mendekati makhluk bersayap yang kini berhenti di udara. Kau tidak punya hak mengganggu penjaga yang telah dipilih. Kembali ke bayang-bayangmu, sebelum kau dilenyapkan oleh cahaya yang bahkan lebih tua darimu. Makhluk itu mundur setapak. Suara kakek itu bukan teriakan, bukan ancaman, tapi kenyataan. Dan kenyataan itu menyakitkan bagi makhluk kegelapan. Kau, penjaga asal. Aku, yang dulu mengunci roh sepertimu di tanah sunyi. Dan aku akan melakukannya lagi, jika kau berani menyentuh anak ini. Makhluk bersayap menatap Sari, lalu menatap kakek. Dan perlahan, sayapnya mengecil. Tubuhnya mencair seperti kabut. Dan ia lenyap dalam sekejap. Diiringi raungan panjang seperti serigala di malam buta. Desa kembali hening. Awan perlahan pergi. Dan cahaya bulan kembali menerangi tanah yang sempat basah oleh pertempuran. Sari duduk lemas di tanah. Tangannya gemetar. Jeno menghampirinya dan memeluknya erat. Kakek tua berdiri di sisi mereka, memandangi langit. Ini belum akhir, katanya pelan. Apa maksud kakek? Tanya Jeno. Sang kakek menatap jauh ke barat. Yang datang malam ini, hanyalah utusan. Pemilik bayangan yang sesungguhnya, masih menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Sari menatap batu biru di dadanya yang kini menyala lebih terang. Dan ia tahu, malam ini ia baru benar-benar menjadi penjaga. Pagi itu desa Wanasari seperti desa yang telah mati suri. Tak ada suara ayam jantan. Tak ada anak-anak yang berlarian seperti biasa. Udara begitu berat. Embun masih menggantung, tapi tak menyegarkan. Justru terasa seperti pertanda sesuatu akan terjadi lagi. Dan mungkin, lebih gelap dari sebelumnya. Sari duduk di samping sumur tua dekat ladang, membasuh tangannya yang lecet. Di sisi lain sumur, Jeno memutar-mutar batu kecil di tangannya. Matanya merah. Semalaman ia tak tidur. Terlalu banyak bayangan yang masih menari-nari dalam pikirannya. Jadi, yang kemarin malam itu, bukan musuh utama? Tanya Jeno lirih, memecah hening. Sari mengangguk pelan. Makhluk bersayap itu hanya utusan. Bukan pemilik kekuatan asli. Aku merasakannya. Jeno, masih ada sesuatu yang lebih tua, lebih besar, dan lebih kelam yang mengintai. Jeno menghela napas panjang. Kenapa harusmu? Kenapa bukan orang lain yang memikul ini semua? Sari tersenyum lemah. Karena tidak semua orang mau menolong kakek reot asing di tengah hutan. Keduanya tertawa kecil. Pahit, lucu, tapi perih. Siang menjelang, desa mulai bernafas pelan. Warga keluar dari rumah, sebagian membetulkan pagar, sebagian lagi membersihkan reruntuhan pohon. Meski mulut mereka tak bicara banyak, mata mereka penuh tanya dan rasa takut. Mereka melihat cahaya semalam. Mereka merasakan guncangan. Tapi mereka tidak tahu apa sebenarnya yang sedang dilawan oleh gadis yatim piatu bernama Sari. Di tengah kekacauan itu, Sari dipanggil oleh sang kakek. Di belakang rumahnya, tepat di bawah pohon jambu, lubang menuju taman bawah tanah kembali dibuka. Sari turun pelan, ditemani cahaya biru dari batu di dadanya. Kali ini lorong bawah tanah terasa lebih luas, lebih dalam, dan lebih hidup. Akar-akar pohon menyala lembut. Suara gemericik air mengalir dari dinding kristal. Dan di ujung lorong, berdiri sang kakek, menunggu. Masuklah, ucapnya pelan. Waktunya mu tahu semuanya. Sari melangkah ke tengah ruangan berbentuk lingkaran. Di dinding sekelilingnya terpahat relief-relief tua.
Gambar orang-orang kecil mengangkat tangan ke langit. Gambar seekor naga yang melilit bumi. Dan di tengahnya, gambar seorang wanita muda dengan batu bercahaya di dadanya. Itu gambar. Ya, jawab sang kakek. Itu adalah para penjaga. Sejak ratusan tahun lalu, dunia telah menjaga keseimbangan antara cahaya dan bayangan. Tapi setiap beberapa generasi, muncul kekuatan baru yang mencoba menguasai bayangan. Dan ketika itu terjadi, selalu muncul seorang penjaga dari kalangan yang tak diperhitungkan. Dari yang hina, dari yang ditinggalkan, dari yang tak dianggap, seperti dirimu. Sari menatap gambaran itu lama sekali. Jadimu sengaja membawaku ke hutan hari itu? Tanyanya pelan. Tidak, jawab sang kakek sambil tersenyum. Aku tidak membawamu. Allah yang menggerakkan langkahmu. Aku hanya duduk di sana dan menunggu siapa yang cukup ikhlas untuk berhenti dan bertanya. Suasana kembali sunyi. Sari duduk di lantai tanah, menatap sang kakek yang kini duduk di seberangnya. Kenapa makhluk bayangan itu datang ke sini? Kenapa tidak ke tempat lain? Karena taman ini adalah pintu terakhir, jawab sang kakek. Di bawah taman ini, terkubur segel terakhir dari zaman kuno. Jika segel itu dibuka, maka bayangan besar akan bangkit. Dan dunia seperti yang mu kenal, akan berubah selamanya. Sari bergidik. Gunawan tahu soal ini, tanyanya. Dia tahu sepotong, jawab sang kakek. Ia bukan penjaga, tapi pemburu. Ia mencium kekuatan dan ingin memilikinya. Dia bekerja untuk organisasi besar. Organisasi yang ingin menguasai seluruh pintu segel di berbagai tempat. Dan sekarang, mereka sudah tahu siapamu. Sari menunduk. Jadi, aku sedang diburu. Sang kakek bangkit dan berjalan ke pojok ruangan. Ia menarik satu kotak kayu dari balik batu. Ini untukmu. Sari membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada selendang tipis berwarna perak, lembut, hangat, dan berkilau seperti embun pagi. Selendang ini hanya bisa dipakai oleh penjaga yang telah menerima takdirnya. Ia akan melindungi jiwamu saat kekuatan dalam batu birumu mulai tumbuh. Dan lebih dari itu, ia bisa membisikkan arah jika mu tersesat. Aku belum siap, ucap Sari jujur. Aku takut. Sang kakek tersenyum. Penjaga sejati bukan yang tak takut, tapi yang tetap maju meski tubuhnya gemetar. Air mata Sari menetes perlahan. Dan malam itu, ia tidur dengan selendang perak di sampingnya. Namun jauh di barat, di kota besar yang tak pernah tidur, seseorang menatap layar komputer besar dengan peta desa Wanasari di tengahnya. Di tangannya tergenggam pecahan batu hitam yang pernah dilempar ke arah Sari malam itu. Energinya cocok, gumamnya pelan. Di belakang pria itu, muncul sosok yang mengenakan jas hitam. Wajahnya tertutup masker. Namun dari sorot matanya, terlihat dingin dan penuh perhitungan. Kirim tim kedua, ucap pria bertopeng. Dengan siapa sebagai pemimpin? Tanya si pria komputer. Kau tahu siapa? Dan dari balik pintu kaca, muncul Gunawan, tersenyum lebar, mengenakan setelan baru. Kali ini tak lagi sok ramah, tapi dingin dan mematikan. Aku akan bawa batu itu, dan gadisnya, hidup-hidup. Di malam berikutnya, Sari terbangun oleh suara ketukan pelan di jendela. Ia membuka tirai, dan berdiri di sana, bukan manusia, bukan bayangan, tapi seekor rusa putih bermata emas, yang menatapnya lekat-lekat. Ikutlah aku, bisik suara dalam kepala Sari, dan kaki gadis yatim piatu itu melangkah keluar, menuju rahasia yang lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Langkah kaki Sari menapaki tanah yang masih basah oleh embun malam. Di hadapannya, rusa putih bermata emas itu melangkah perlahan, nyaris tanpa suara, namun pasti. Tubuhnya menyala samar, seperti cahaya bulan yang menyusup melalui celah dedaunan. Setiap kali kakinya menyentuh tanah,
Rerumputan di bawahnya tampak membungkuk hormat. Sari tidak bertanya. Tidak juga bicara. Entah kenapa, ia tahu. Malam ini, jawabannya sedang menunggunya. Rusa itu membawanya menembus ladang belakang, melewati jalan kecil yang ditumbuhi semak liar, lalu memasuki celah batu besar yang tersembunyi oleh akar pohon beringin. Lorong itu gelap, tapi setiap langkah rusa membuat dindingnya bersinar samar. Hingga akhirnya, Sari tiba di sebuah ruangan luas di bawah tanah. Ruangan itu berbentuk lingkaran. Di tengahnya ada kolam kecil yang airnya memantulkan langit malam, meskipun mereka berada jauh di dalam tanah. Dan di tepi kolam itu, berdiri seorang wanita tua dengan rambut panjang keperakan, mengenakan jubah biru langit, tangannya memegang sebuah kitab kuno. "Selamat datang, wahai penjaga muda," ucapnya tanpa membuka mulut. Sari melangkah perlahan, menatap wanita itu dengan hati berdegup keras. "Siapa engkau?" "Aku adalah penjaga generasi keempat dari Tanah Selatan. Dan tugasku kini hanya satu, menyerahkan sisa cahaya terakhir pada penerus yang telah dipilih langit." Wanita itu mengangkat kitab di tangannya. Lembar demi lembar terbuka sendiri, menampilkan tulisan-tulisan kuno yang bersinar. "Apa ini?" tanya Sari, setengah berbisik. "Ini adalah perjanjian awal antara cahaya dan bayangan. Dan dalam setiap zaman, selalu ada satu yang ditandai. Seseorang dari kaum hina, terbuang, yang menolak membalas kejahatan dengan dendam, dan lebih memilih memberi pertolongan meski ia sendiri tidak punya apa-apa. Mu adalah dia, Sari." Tiba-tiba, cahaya batu biru di dada Sari menyala sangat terang, hingga memenuhi seluruh ruangan. Kolam di tengah lingkaran itu berguncang. Airnya mendidih, lalu perlahan berubah menjadi cermin raksasa. Di dalamnya, Sari melihat dirinya sendiri. Namun bukan dirinya yang sekarang. Ia melihat sosoknya berdiri di tengah kota besar, mengenakan jubah penjaga, dikelilingi oleh makhluk-makhluk bayangan yang kini tunduk padanya. Ia melihat Jeno berdiri di sampingnya, dengan wajah yang tenang dan bahu yang lebih kokoh dari sebelumnya. Ia melihat warga desa Wanasari berjalan tanpa rasa takut, ladang mereka subur, anak-anak tertawa riang. Tapi di ujung bayangan, ia juga melihat Gunawan, berdiri di atas gedung tinggi, dengan tangan yang memegang batang tombak hitam. Dan dalam satu gerakan, tombak itu dilemparkan ke arah Sari. "Apa yang kulihat ini?" tanya Sari dengan napas terengah. "Ini adalah kemungkinan. Bukan masa depan pasti. Tapi jika mu tak siap, maka bayangan akan lebih dulu sampai ke puncak." Sari menatap cermin itu lama, lalu menoleh ke wanita tua. "Lalu apa yang harus kulakukan?" Wanita itu tersenyum. "Terima perjanjian ini, dan mu akan menerima sayap cahaya, kekuatan terakhir yang hanya bisa digunakan oleh hati yang telah bersih dari rasa balas dendam." Wanita itu mengulurkan tangannya. Kitab itu melayang perlahan ke arah Sari. Tapi saat Sari hendak menyentuhnya, tiba-tiba, ruangan itu bergetar keras. Suara ledakan mengguncang dari atas tanah. Dinding lorong bergetar. Tanah terbelah. Dan dari lorong tempat Sari masuk, terdengar suara langkah berat, suara yang telah dikenalnya. Gunawan. Di permukaan, desa Wanasari terbakar. Dari sisi barat, helikopter hitam tanpa tanda menyerbu. Beberapa orang berpakaian hitam turun dan menebar alat-alat aneh yang menyedot cahaya dari tanah. Mereka bukan sekadar penyerang. Mereka menghisap energi taman di bawah tanah. Jeno berlari ke tengah lapangan, mencoba menghentikan mereka. Namun salah satu dari mereka melemparkan perangkat bulat ke arah tanah. Alat itu menyemburkan jaring hitam ke segala arah. Jeno terjerat. Di sisi lain, Embok Tun mencoba bertahan dengan tongkatnya. Namun kekuatannya tak sebanding. Ia terpental ke dinding rumah. Darah mengalir dari pelipisnya. Gunawan turun dari helikopter. Ia tidak terburu-buru. Ia melangkah pelan, namun setiap langkahnya seperti menghancurkan udara di sekelilingnya. "Bawa aku ke gadis itu," katanya dingin. Di bawah tanah, Sari terperangkap.
Lorong tempat ia masuk kini tertutup reruntuhan. Wanita tua itu berdiri dengan wajah pucat. Mereka datang lebih cepat. Sari menoleh ke kitab yang masih melayang. Kalau aku ambil ini, apa yang akan terjadi? Wanita tua itu menatapnya dalam-dalam. Mu akan menerima cahaya sepenuhnya, tapi juga akan memanggil perhatian semua kegelapan yang masih tersembunyi. Sari menghela napas, lalu mengulurkan tangannya, dan menyentuh kitab itu. Ledakan cahaya terjadi. Dari bawah tanah, cahaya biru menyembur menembus tanah. Langit berubah terang, dan untuk sesaat, waktu seakan membeku. Di tengah cahaya itu, Sari berdiri, dengan tubuh yang kini diselimuti cahaya biru. Di punggungnya, muncul sayap transparan, seperti sayap kupu-kupu kristal yang berdetak halus. Gunawan menatap ke arah semburan cahaya itu. Dia sudah membuka perjanjian. Gumamnya, persiapkan fase 2. Dan di akhir malam itu, di antara api dan reruntuhan, di balik kabut tebal dan kilat cahaya, takdir Sari sebagai penjaga terakhir telah dimulai. Namun, ini belum akhir, karena musuh sesungguhnya masih menunggu di balik layar. Dan satu langkah lagi akan membuka rahasia paling gelap yang bahkan belum pernah dicatat dalam kitab para penjaga. Pagi itu langit di desa Wanasari tidak lagi muram. Kabut telah sirna, embun turun dengan tenang, dan suara burung kembali terdengar dari pepohonan. Seperti baru pertama kali dalam hidupnya, Sari merasakan dunia tersenyum kepadanya. Setelah malam panjang penuh luka dan pertempuran, cahaya dari perjanjian telah menutup semua celah kegelapan yang nyaris membuka gerbang kehancuran. Gunawan dan kelompoknya telah diserap oleh bayangan yang mereka sendiri bangkitkan. Dan tubuh mereka lenyap tak meninggalkan jejak. Sari berdiri di ujung ladang, memandang ladang yang kini subur. Air sungai mengalir jernih, burung-burung beterbangan rendah, dan anak-anak kecil berlari membawa daun kelapa, membuat angin seperti tawa. Selendang peraknya kini terikat di pinggang. Batu biru di dadanya telah meredup, berubah menjadi warna bening, pertanda tugasnya sebagai penjaga telah selesai. Jeno berdiri di sampingnya, memegang cangkul, mengenakan topi bambu. Tak ada lagi yang mengenalnya sebagai remaja pemurung. Ia kini menjadi lelaki tangguh yang setia di samping Sari, membantu membangun desa dan merawat tanaman yang dulu hampir mati. Kakek reot itu pun telah pergi, tidak meninggalkan tubuh, tapi menghilang bersama cahaya, seperti kembali ke tempat asalnya. Di tempatnya duduk dulu, di batu di tengah hutan, hanya tinggal sebuah daun yang tak pernah layu, meski musim berganti. Sari mendirikan sebuah rumah kecil dari bambu di pinggir hutan. Disitulah ia mengajar anak-anak, mengajari mereka menanam, membaca, dan berdoa. Setiap malam, ia membuka kitab perjanjian, bukan lagi untuk berperang, tapi untuk mewariskan cerita pada generasi berikutnya. Bahwa ada masa saat dunia hampir kehilangan cahayanya, dan seorang gadis yatim piatu mengembalikannya. Hingga akhirnya, suatu sore, saat langit kemerahan, seekor rusa putih melintas di ujung jalan. Ia menoleh ke arah Sari yang sedang menyiram bunga. Dan Sari tersenyum, sembari berbisik lembut, "Terima kasih telah datang hari itu, kakek." Dan langit pun menjawab dengan cahaya yang turun perlahan, menyentuh tanah dengan damai.